Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kamu Allah dan taatilah Rasul. Enggak sampai di situ, di ayat yang lain Allah nyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Nabi kepada kamu ambil, dan apa-apa yang Nabi larang tinggalkan. Subhanallah. Mutlak saudara, mutlak. Lagi-lagi ini jadi dalil. Ini jadi bukti kalau Nabi manusia yang sempurna. Kalau Nabi tidak sempurna, mustahil kita diperintahkan taat secara mutlak. Mustahil. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada umara, untuk taat kepada ulama, tapi tidak mutlak. Makanya kalau kita lanjutkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah, wa ulil amri minkum. Begitu ulil amri cuman wawul ataf aja saudara. Dalam bahasa Indonesianya, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taati juga umara, yaitu ulil amrinya. Siapa ulil amri? Ulama dan umara. Saudara, ulama ulil amri kita dalam urusan agama dan akhirat. Umara ulil amri kita dalam urusan dunia. Dua-duanya wajib kita taati. Tapi ingat, taatnya tidak mutlak. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan juga dalam kurung taatilah ulil amri. Ada syaratnya kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kenapa taat kepada ulil amri? Kenapa taat kepada ulama? Kenapa taat kepada umara? Tidak mutlak saudara, karena umara dan ulama tidak maksum. Mereka bisa benar, bisa salah. Mereka bisa benar, bisa salah. Mereka bisa taat, bisa juga maksiat. Makanya taat kepada ulama dan umara tidak mutlak. Lihat dulu, kalau umara buat aturan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, sesuai dengan aturan syariat, wajib untuk kita taati. Tapi kalau umara membuat aturan yang mencekik rakyat, merusak negara, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, haram untuk kita taati saudara. Nah ya, makanya taat umara enggak mutlak. Begitu juga taat ulama enggak mutlak. Kalau ulama itu saleh, taqiyun, mukmin, taat kepada Allah dan Rasulnya, saudara, menuntun kita dengan ajaran-ajaran yang lurus sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, wajib kita ikuti ulama. Tapi manakala ulama itu menyimpang, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, saudara, memutarbalikkan ayat dan hadis, saudara, Habib Muhsin, Habib Rizik ceramahnya bebas waktunya, enak aja. Kita batasin 15 menit aja. Setuju? Enggak. Tega loh. Masya Allah, tumben ceramah Ustadz nanya, setuju? Enggak. Malu banget gua ngomongnya. Ya mudah-mudahan semua sehat. Di sini juga Masya Allah nih ada saudara, tokoh jawara yang sejak dulu, sejak muda sampai hari ini tetap konsisten berjuang bersama ulama. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Tatang terus berjuang bersama para habaib, para ulama, terus jaga keamanan ibu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa taala sudah dinyatakan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, otomatis pasti Nabi adalah manusia yang sangat sempurna. Karena kalau Nabi kita tidak sempurna, mustahil saudara menjadi rahmat untuk semesta alam. Itu kata-kata lil alamin, untuk semesta alam gak sembarangan. Itu artinya apa saudara? Untuk seluruh makhluk. Karena al-alamin dalam konteks bahasa Arab itu maknanya adalah masiwallah. Apa saja selain Allah, seluruh makhluk yang ada ini ciptaan Allah,
semuanya adalah al-alamin. Jadi kalau Nabi dikatakan rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam manusianya, alam jinnya, saudara. Begitu juga alam malaikatnya, alam hewannya, alam tumbuhannya, bahkan untuk seluruh alam semesta. Sallu ala Nabi. Nah, manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam ini mustahil kalau tidak sempurna, saudara. Jadi ayat tadi sekaligus menjadi dalil bahwa Nabi kita adalah makhluk yang sempurna. Sebagaimana saya punya guru tercinta, As-Sayyidul Muhaddits Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, saudara, radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayh. Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil. Dalam satu kitab tersebut beliau ringkikan dalil satu persatu dengan penjelasan yang luar biasa. Baik dalil Al-Quranul Karim maupun dalil dari hadis Nabi kita, saudara, tentang kesempurnaan Nabi. Kesempurnaan akhlaknya baik yang khalqiyah maupun yang khuluqiyah, saudara. Baik sifat-sifat Nabi yang berkenaan dengan jasmaninya maupun kesempurnaan akhlak Nabi yang berkenaan dengan budi pekerti. Jadi sekali lagi, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan seorang manusia biasa. Basyarun la kal basyar, bukan manusia seperti manusia lainnya, sempurna yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Alhamdulillah. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, adalah seorang yang diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang azim. Di sini dikatakan akhlak yang azim, enggak main-main, saudara. Bukan sekedar akhlak yang hasan, akhlak yang azim, saudara. Artinya akhlak yang sangat agung. Itu menunjukkan kepada kesempurnaan akhlak Nabi. Karena mustahil Nabi disebut sebagai manusia yang sempurna kalau akhlaknya tidak sempurna. Nabi menjadi manusia sempurna karena memang memiliki akhlak yang sempurna. Itulah yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sertifikat ilahi, saudara, syahadatun ilahiyah. Sertifikat ilahi, Allah yang memberikan pernyataan. Allah yang maha mengetahui tentang kondisi nabinya, saudara. Allah yang maha mengetahui apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi di depan umatnya. Dan Allah maha mengetahui apa yang diucapkan dilakukan Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak dan pikiran kita punya Nabi, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian bahwa manusia ini ala khuluqin azim. Akhlak yang azim, saudara. Andai kata kita punya Nabi, punya celak, punya cacat, punya kejelekan, saudara, dari segi apapun mustahil. Allah sebutkan ala khuluqin azim, saudara. Jadi ayat ini pun menjadi dalil, menjadi bukti kalau Nabi adalah manusia yang sempurna. Sallu ala Nabi. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang kita diwajibkan oleh Allah untuk memberikan totalitas kepatuhan, atau dengan kata lain kita wajib taat secara mutlak. Kenapa, saudara, taat secara mutlak? Apa sih maksud taat secara mutlak? Taat secara mutlak artinya apa saja yang Nabi suruh kerjain, apa saja yang Nabi larang tinggalin. Saudara, tidak perlu banyak komentar, tidak perlu ada keraguan apapun. Sami'na wa ata'na. Itu namanya ketaatan mutlak, saudara. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kamu Allah dan taatilah Rasul.
Enggak sampai di situ, di ayat yang lain Allah nyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan oleh Nabi kepada kamu ambil, dan apa-apa yang Nabi larang tinggalkan. Subhanallah. Mutlak, saudara, mutlak. Lagi-lagi ini jadi dalil, ini jadi bukti kalau Nabi manusia yang sempurna. Kalau Nabi tidak sempurna, mustahil kita diperintahkan taat secara mutlak. Mustahil. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada umara, untuk taat kepada ulama, tapi tidak mutlak. Makanya kalau kita lanjutkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Begitu ulil amri cuma wawul ataf aja, saudara. Dalam bahasa Indonesianya, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taati juga umara, yaitu ulil amrinya. Siapa ulil amri? Ulama dan umara. Saudara, ulama ulil amri kita dalam urusan agama dan akhirat. Umara ulil amri kita dalam urusan dunia. Dua-duanya wajib kita taati. Tapi ingat, taatnya tidak mutlak. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan juga dalam kurung taatilah ulil amri. Ada syaratnya kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kenapa taat kepada ulil amri? Kenapa taat kepada ulama? Kenapa taat kepada umara? Tidak mutlak, saudara. Karena umara dan ulama tidak maksum. Mereka bisa benar, bisa salah. Mereka bisa benar, bisa salah. Mereka bisa taat, bisa juga maksiat. Makanya taat kepada ulama dan umara tidak mutlak. Lihat dulu, kalau umara buat aturan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, sesuai dengan aturan syariat, wajib untuk kita taati. Tapi kalau umara membuat aturan yang mencekik rakyat, merusak negara, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, haram untuk kita taati, saudara. Nah, ya makanya taat umara enggak mutlak. Begitu juga taat ulama enggak mutlak. Kalau ulama itu saleh, taqiyun, mukmin, taat kepada Allah dan Rasulnya, saudara, menuntun kita dengan ajaran-ajaran yang lurus sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, wajib kita ikuti ulama. Tapi manakala ulama itu menyimpang, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, saudara, memutarbalikkan ayat dan hadis, saudara, memberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, haram untuk kita taati, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kenapa taat kepada ulama, umara enggak mutlak? Karena mereka enggak maksum, bisa berbuat dosa. Tapi kenapa kalau kita taat kepada Rasul, saudara, kok mutlak? Karena Nabi maksum. Nabi, saudara, dijaga oleh Allah dari segala dosa. Nabi dijaga oleh Allah dari segala kesalahan. Sehingga yang Nabi ajarkan kepada kita mustahil salah. Jadi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya mutlak benar, wajib untuk kita ikuti. Nah, ini menjadi dalil. Kalau begitu Nabi kita sempurna. Kalau Nabi nggak sempurna, mana mungkin, saudara, kita diminta taat secara mutlak? Nggak mungkin. Dengan adanya perintah Allah, kita wajib mengikuti Nabi. Apa yang disuruh kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, saudara, cukup menjadi bukti bahwa Nabi sempurna.